قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudaraku muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan kasih sayang kepada kita bersama. Dan di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah adalah dengan memanfaatkan nikmat tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara hakikat syukur yang sebenarnya, yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini semua nikmat yang ada bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur yang pertama. Kemudian syukur yang kedua adalah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf, wa qalu alhamdulillah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Naml, wa qala alhamdulillah. Kemudian di antara bentuk rasa syukur yang ketiga, dan ini yang paling berat, mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang beribadah kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dengan meyakini semua nikmat yang ada bersumber dari Allah itu tidak terlalu sulit. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah itu juga tidak terlalu sulit. Tapi bersyukur yang paling berat itu adalah bersyukur dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan i'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hendaklah kalian beramal, hendaklah kalian beribadah sebagaimana beribadahnya keluarga Nabi Daud. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan Allah mengatakan bahwa hamba yang bersyukur itu hanyalah sedikit sahaja. Artinya apa? Karena syukur dengan ibadah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan di antara salah satu kita bersyukur kepada Allah dikala Allah mudahkan bagi kita datang ke kota Madinah, datang ke kota Mekah, adalah dengan beribadah kepada Allah, baru syukur namanya. Sehingga di dalam doa yang mungkin semua kaum muslimin mereka menghafalnya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Artinya digabungkan antara syukur dengan ibadah. Begitu juga dalam doa yang lain, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal 'azimata 'ala rusyd. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik. Allahumma inni as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadah. Antara syukur dengan ibadah dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Artinya kalau kita ingin betul-betul menjadi hamba yang bersyukur ikhwatul Islam, maka perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kewajiban yang senantiasa kita mengingatkan kepada diri kami pribadi dan juga kita bersama adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di hari Jumat. Di hari Jumat itu adalah hari yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Dan di antara salah satu kemuliaan hari Jumat adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di hari-hari yang lain kita senantiasa mengucapkan salam dan salawat, namun apabila bertepatan dengan hari Jumat dan malam Jumat, dan sekarang malam Jumat, keesokan harinya adalah hari Jumat, maka salawat tersebut porsinya diperbanyak dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Sehingga dengan itu pula lah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, salatu ummati tu'aradu alayya fi kulli yaumi jumu'ah.
sesungguhnya salawat yang dibacakan oleh umatku akan senantiasa diperlihatkan kepadaku setiap hari Jumat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ingin memberikan kalimat yang terindah kepada Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah, dan tidak ada kalimat yang paling indah kecuali kalimat salam dan juga kalimat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu masih berkaitan dengan orang yang akan melaksanakan haji tamattu'. Dan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa ibadah haji itu terbagi kepada 3. Yang pertama disebut dengan haji tamattu', dan haji ini merupakan di antara ibadah haji yang dianjurkan oleh Nabi kepada umatnya, karena itu lebih mudah bagi mereka semuanya. Yang kedua disebut dengan haji qiran. Haji qiran itu adalah mereka yang tidak terpisah antara umrah dengan hajinya. Artinya satu paket, satu rangkaian ibadah. Ketika mereka umrah, maka mereka tidak melepaskan pakaian ihramnya dan langsung mereka menunggu hari-hari haji. Kemudian yang ketiga disebut dengan haji ifrad. Haji ifrad itu adalah orang yang tidak melaksanakan ibadah umrah, hanya melaksanakan ibadah haji saja, maka disebut dengan ifrad. Dan ifrad itu diambil dari kata-kata fardun. Fardun itu artinya satu, artinya mereka tidak melaksanakan ibadah umrah, hanya melaksanakan ibadah haji saja. Kemudian di antara perbezaan di antara haji yang 3, haji tamattu', haji qiran adalah haji di mana dianjurkan, bahkan diwajibkan bagi kaum muslimin untuk membayar dam. Maka damnya disebut dengan damu syukran, yaitu darah yang ditumpahkan di tanah haram karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mudahkan bagi kita melaksanakan ibadah umrah, kemudian kita pun melaksanakan ibadah haji selanjutnya. Sedangkan orang yang melaksanakan haji ifrad, maka mereka tidak kena dam. Orang yang tidak bisa bayar dam, maka boleh bagi mereka berpuasa. Dan berpuasa tersebut boleh mereka lakukan sebelum hari haji, ataupun boleh bagi mereka melakukannya setelah hari haji. Yang penting mereka melakukannya di sini 3 hari dan di kampung halamannya 7 hari. Tilka asyaratun kamilah, karena jumlahnya adalah 10 yang sempurna. Artinya ikhwatul Islam, bagi kita yang tamattu, bagi kita yang akan melaksanakan haji qiran, maka di antara kewajiban kita adalah membayar dam atau berpuasa. Bagi kita yang mungkin tidak ingin membayar dam, maka silakan mereka berpuasa. Bagi kita yang mungkin tidak sanggup berpuasa, maka silakan bayar dam. Dan mana yang lebih mulia antara berpuasa dengan membayar dam? Yang lebih mulia adalah dengan membayar dam. Makanya bagi kita yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mereka bisa bayar dam, atau mereka bisa berkorban, atau bahkan mereka pun ingin menginfakkan darah yang disembelih di tanah haram, maka lakukanlah. Selama mereka melaksanakan ibadah haji, lakukan di sini. Seperti misalnya ikhwatul Islam, nanti kita akan melaksanakan haji tamattu', kemudian kita akan bayar dam semuanya. Kemudian di samping itu juga, maka ada yang namanya hari raya kurban atau hari raya Idul Adha, yang mana bagi kita yang diberikan kesanggupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikut berkorban. Bagi jamaah haji, lakukanlah korban di sini. Bisa dipahami? Karena itu merupakan di antara ibadah yang paling mulia yang dilakukan di tanah haram. Dan tanah haram di mana tempat kita menyembelih korban tersebut, di Mekah, di Mina, ataupun di Muzdalifah. Karena ketiga ini disebut dengan tanah haram. Sedangkan Arafah, dia di luar daripada tanah haram, artinya dia adalah bagian daripada tanah halal. Kemudian di ikhwatul Islam, Nabi SAW menyebutkan afdalul haji al-hajju was-sajju. Sesungguhnya ibadah haji yang paling mulia yang dilakukan oleh seorang hamba, ada 2 ibadah yang paling mulia. Yang pertama adalah menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, apapun namanya, baik itu dam syukran. Dam syukran itu artinya dam di mana kita bersyukur kepada Allah, maka dengan istilah lain disebut dengan al-hadiyu. Al-hadiyu itu artinya adalah hadiah. Artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mudahkan bagi kita umrah, kemudian Allah mudahkan lagi bagi kita melaksanakan ibadah haji. Maka disebut dengan al-hadiyu. Atau juga sebagian kaum muslimin menamakan dengan damu syukran.
Kemudian kalau seandainya kita ingin melakukan yang lain seperti berkurban, al-udhiyah, atau misalnya ada di antara kita yang lahiran anaknya, misalnya anaknya diberikan rezeki, dia ingin berakikah, lakukan di sini. Mumpung kita berada di Mekah, maka kalau seandainya Allah berikan kepada kita rezeki, silahkan. Begitu juga kalau ada di antara kita yang tidak sengaja melakukan larangan-larangan ihram. Kalau ada di antara kita yang tidak sengaja melakukan larangan-larangan ihram, maka juga mereka terkena dengan dam namanya. Artinya ikhwatul Islam, dam itu bukan berarti kita kurang ibadah hajinya, tidak. Dam itu adalah bentuk di mana kita ingin menambah kesempurnaan ibadah haji. Karena sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, afdalul haji al-hajju was-sajju. Karena sesungguhnya ibadah haji yang paling mulia, yang pertama adalah menyembelih, dan yang kedua adalah orang yang paling banyak mengucapkan kalimat talbiyah. Kemudian ikhwatul Islam, di antara perbezaan yang lain, kalau mereka yang melakukan haji tamattu, maka mereka akan melakukan haji atau melakukan ibadah umrah secara sempurna. Sedangkan mereka yang melakukan haji qiran dan haji ifrad, maka mereka diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang melakukan haji qiran dan haji ifrad, boleh bagi mereka tidak sa'i. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, bagi mereka yang melaksanakan haji qiran dan haji ifrad, boleh bagi mereka tidak sa'i ketika mereka selesai melakukan ibadah tawaf. Karena untuk mereka yang melakukan haji qiran dengan haji ifrad, sa'inya hanya satu kali sahaja. Sedangkan bagi kita yang melakukan haji tamattu, maka sa'inya ada dua. Itulah perbezaannya di antara haji tamattu, haji qiran dan haji ifrad. Namun kebanyakan kaum muslimin ikhwatul Islam, tentunya mereka akan melakukan haji tamattu, di mana mereka setelah melakukan tawaf, maka selanjutnya mereka akan melaksanakan ibadah tawaf yang berikutnya, atau yang kita kenal dengan istilah as-sa'yu bainas safa wal marwah, yaitu mereka melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Secara hukum asal ikhwatul Islam, orang yang melaksanakan tawaf, maka dianjurkan bagi mereka untuk melakukan sa'i setelahnya. Itu adalah hukum asalnya. Tapi kalau seandainya ada di antara kita yang memiliki uzur, seperti misalnya dia tawaf, kemudian dia lapar misalnya, maka dia makan dulu, baru setelahnya nanti dia sa'i, supaya dia kuat melakukan ibadah sa'i. Boleh atau tidak dia melakukan yang demikian? Atau dia tidur dulu di dalam masjid, boleh tidak dia melakukan yang demikian? Boleh atau tidak? Tidak, secara hukum asal ikhwatul Islam tidak menjadi masalah. Kalau seandainya ada jedahnya di antara tawaf dengan sa'i, maka tidak menjadi masalah. Bahkan dikala kita sa'i pun, kemudian kita ada uzur. Misalnya kalau ada di antara kita yang sa'i, kemudian sakit perutnya, terpaksa dia buang hajat dulu, boleh dia tidak keluar? Boleh. Kemudian nanti tinggal dilanjutkan sa'inya. Atau dia betul-betul tidak tahan, lapar sangat, maka dia makan dulu keluar, kemudian dia kembali melanjutkan sa'inya, tidak menjadi masalah. Walaupun hukum asalnya ikhwatul Islam dianjurkan bagi kita yang namanya al-muwalah. Al-muwalah itu artinya tidak terputus antara tawaf dengan sa'i. Itu merupakan di antara hukum asalnya. Kemudian sa'i merupakan di antara rukun daripada ibadah yang kita lakukan. Dan kemarin kita telah menjelaskan ikhwatul Islam, ketika kita setelah minum zam-zam, maka kita bertolak menuju Bukit Safa. Dikala kita menuju ke Bukit Safa, di antara salah satu sunnah yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya, abda'u bima bada Allahu bih. Sesungguhnya aku akan memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun mengucapkan inna safa wal marwata min sya'airillah. Kemudian dikala kita mengucapkan kalimat yang demikian, maka boleh juga bagi kita menambah kalimat yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Itu merupakan di antara kalimat yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengucapkannya. Namun kalau seandainya mereka tidak membacanya juga tidak menjadi masalah. Kalau seandainya ada di antara mereka yang tidak hafal, atau ada di antara mereka yang tidak mengucapkannya, maka juga tidak ada pengaruhnya. Tapi itu merupakan di antara sunnah yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya. Kemudian kemarin kita menyebutkan ikhwatul Islam, bahwa di antara salah satu tempat di mana doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di atas Bukit Safa. Bukit Safa itu ikhwatul Islam bukan bukit sembarangan.
Bukit Safa itu memiliki nilai sejarah yang amat luar biasa. Mulai dari neneknya Rasulullah SAW yang bernama Hajar alaihissalam. Maka di sana sudah mulai ceritanya Bukit Safa. Dan Safa itu, antara Safa dengan Marwah, itu adalah dua lembah. Sekarang mungkin bagi kaum muslimin, mereka tidak bisa lagi melihatnya secara sempurna. Tapi dulu ikhwatul Islam, itu bangunannya masih sempurna. Sedangkan sekarang mungkin karena sudah banyak, kemudian dilakukan perluasan dan yang semisalnya, maka tidak sesempurna di zaman dahulu kala. Dan Bukit Safa itu ada di antara dua lembah. Kalau sekarang Bukit Safa itu sudah dimasukkan ke bagian daripada Masjidil Haram yang ada di Mekah. Artinya Bukit Safa dan Marwah sudah menjadi bagian daripada Al-Masjidil Haram atau bagian dalamnya. Kemudian ikhwatul Islam, juga di antara sejarah Bukit Safa, Bukit Safa juga merupakan di antara bukit yang dijadikan oleh orang-orang Quraisy sebagai tempat menyampaikan pengumuman. Makanya pertama kali Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan. Nabi SAW berdiri di atas Bukit Safa. Kenapa Nabi berdiri di atas Bukit Safa? Karena Bukit Safa itu sudah diagungkan oleh orang-orang terdahulu, terutama orang-orang jahiliyah. Begitu juga dengan Nabi SAW, karena Nabi SAW melihat kaumnya, mereka biasanya kalau menyampaikan pengumuman mereka akan berdiri di atas Bukit Safa. Maka dikala Nabi berdakwah secara terang-terangan, Nabi pun berdiri di atas Bukit Safa sebagaimana yang dilakukan oleh kaumnya. Nah, bagi kita yang melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah, Bukit Safa adalah momen di mana kita berdoa kepada Allah sepuas-puasnya. Maka kami selalu mengatakan kepada kita yang akan melaksanakan ibadah haji ataupun umrah ikhwatul Islam, di antara salah satu tujuan kita melakukan ibadah yang mulia ini adalah berdoa kepada Allah. Dan doa itu terbagi kepada dua. Yang pertama disebut dengan doaul talab atau yang disebut dengan doaul masalah. Doa di mana kita mengucapkan kata-kata kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua disebut dengan doaul ibadah, doa beribadah. Apa perbezaan antara doa ini? Doa ibadah, semua gerakan ibadah yang kita lakukan, maka itu disebut dengan doa. Misalnya kita salat Allahu Akbar, kemudian kita ruku', kemudian kita i'tidal, kemudian kita sujud. Kalaupun seandainya kita berpuasa atau kita melakukan ibadah yang lainnya, setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim, maka itu doa namanya, tapi disebut dengan doaul ibadah. Sedangkan doa yang kedua disebut dengan doaul talab, doa di mana kita mengucapkan kata-kata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu momen terindah di mana kita berdoa kepada Allah adalah dikala kita berada di atas Bukit Safa dan dikala kita berada di atas Bukit Marwah. Dan kemarin kita telah mengajarkan ikhwatul Islam, ketika kita berdoa kepada Allah, maka selang-selingilah doa kita tersebut di dalamnya 3 kali dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Secara umum, bagi kita yang ingin berdoa kepada Allah, perhatikan baik-baik dan nanti kita usahakan untuk menghafalnya. Karena ini merupakan di antara poin penting. Karena banyak tempat ikhwan Islam, terutama nanti dikala kita berada di Arafah, itu kita berdoa dalam waktu yang sangat lama. Makanya di Arafah itu diawali setelah kita melakukan salat zuhur dan salat asar. Kemudian akhirnya adalah dikala kita nanti atau dikala matahari sudah terbenam. Kalau kita hitung ikhwatul Islam, mungkin kita akan berada di Arafah kurang lebih 6 jam lamanya. Maka ingat, jangan lewatkan kesempatan yang mulia ini. Kalau bisa, kita jangan bercerita. Kalau bisa ikhwatul Islam, kita sendiri beribadah kepada Allah, terutama di dalam berdoa. Karena ini merupakan momen yang tidak akan pernah terulang 2 kali. Dan itu hanya terulang 1 kali dalam 1 tahun sahaja bagi kaum muslimin. Sedangkan bagi kita bisa jadi 1 kali dalam seumur hidup. Dan itu waktunya kurang lebih setelah kita melakukan salat zuhur dan asar, kemudian selesainya ketika matahari terbenam kurang lebih 6 jam. Makanya dikala waktu duha atau di hari Arafah ini ikhwatul Islam, kalau bisa di pagi harinya kita istirahat tidur. Kenapa demikian? Supaya nanti kita tidak tidur lagi. Jadi di pagi harinya kita manfaatkan untuk istirahat. Nanti setelah zuhur, maka kita tidak mengantuk lagi, sehingga kita puas berdoa kepada Allah 6 jam, insya Allah puas itu ikhwatul Islam.
Dan jangan dilalaikan. Berdoa itu bukan hanya 1 jam. Dan nanti akan kita terangkan bagaimana dikala kita berada di Arafah. Belum lagi dikala kita melontar jamarat. Melontar jamarat itu bukan hanya sekedar melontar kemudian kita bubar, enggak. Ada doa di sana. Begitu juga dengan tempat-tempat yang lainnya. Nah, artinya di dalam ibadah ini yang paling penting itu adalah doa, dan doa itu adalah ibadah. Makanya Nabi SAW menyebutkan ad-du'a'u huwal ibadah. Di dalam riwayat yang lain ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari otak daripada ibadah. Karena tidak ada ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin kecuali ada doa di dalamnya. Mana ibadah yang tidak ada doa di dalamnya? Dan tadi kita menyebutkan doa itu terbagi kepada 2. Salah satunya adalah doa ibadah. Artinya setiap orang yang beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya dia sedang berdoa kepada Allah. Yang berdoa itu adalah jasadnya. Dikala kita salat Allahu Akbar, seolah-olah tubuh kita ini sedang berdoa kepada Allah. Dengan doa, ya Allah ampunkan dosa kami, mudahkan urusan kami, lancarkan urusan kami. Maka disebut dengan doa ibadah. Dikala kita memberikan sedekah, walaupun kita tidak mengucapkan kata-kata, seolah-olah kita mengatakan, ya Allah ampunkan dosa kami, berikan keberkahan terhadap harta kami. Maka disebut dengan doa. Artinya semua ibadah yang kita lakukan itu namanya doa. Sedangkan yang kedua adalah doa dengan lisan. Maka doa juga bisa disebutkan doa dengan lisan dan doa dengan badan. Doa dengan lisan insyaAllah akan kita sebutkan. Sedangkan doa dengan badan, semua ibadah yang kita lakukan disebut dengan doa. Kemudian ikhwatul Islam, jika kita berdoa, salah satu yang akan bisa membuat doa kita, karena tujuan kita berdoa bukan hanya sekedar berdoa. Dan kita tahu betapa banyak orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada di antara mereka yang berdoa kepada Allah dan tidak diangkat satu jengkal pun dari kepalanya. Artinya tidak diterima oleh Allah. Karena setiap amal ibadah kalau diterima oleh Allah maka langsung diangkat. Allah menyebutkan ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Setiap yang baik-baik kalau diterima oleh Allah maka langsung terangkat. Artinya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak terangkat maka artinya tidak diterima. Nah, begitu juga dengan doa. Makanya kita berusaha bagaimana supaya doa kita bisa dikabulkan oleh Allah. Maka kita melakukan hal-hal yang bisa membuat doa kita dikabulkan, dan meninggalkan sesuatu yang bisa membuat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau meninggalkan hal-hal yang bisa menghalangi doa kita. Seperti misalnya bagi kita yang melaksanakan ibadah yang mulia ini, dikala kita melaksanakan ibadah yang mulia ini, salah satu doa terhalang adalah dengan kita memakan harta yang haram. Orang yang memakan harta yang haram, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Walaupun mereka siang dan malam mengatakan yang demikian, namun doanya tidak akan diterima. Yang kedua, bagi mereka yang memiliki rahim atau bagi mereka yang memutuskan tali rahim, maka doanya juga tidak akan diterima oleh Allah. Rahim itu siapa? Rahim itu adalah ayah, ibu, saudara ayah, saudara ibu, saudari ayah, saudari ibu, saudara kita dan saudari kita. Yang satu ayah atau yang satu ibu, atau yang satu ayah dan satu ibu, itu disebut dengan rahim. Kalau kita punya masalah dengan mereka, maka selesaikan. Karena kalau tidak selesai, maka doa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di samping kita melakukan hal-hal yang akan membuat doa kita, atau meninggalkan hal-hal yang akan membuat doa kita tidak terkabulkan, di samping itu juga kita melakukan sesuatu yang membuat doa kita terkabulkan. Nah, salah satunya ikhwatul Islam, dikala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam doa itu ada namanya muqaddimah. Karena seseorang yang berdoa kepada Allah tanpa muqaddimah, maka mereka tidak akan dikabulkan doanya. Tentunya yang muqaddimah pertama adalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua kita tahu. Yang kedua adalah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan muqaddimah yang paling penting, ingat baik-baik ikhwatul Islam, ini diusahakan bagi kita menghafalnya. Kalau kita tidak menghafalnya, maka nanti bisa kita cari di internet. Karena jangan kita berdoa kepada Allah kecuali kita mengawali doa dengan kalimat yang mulia ini. Karena ini disebut dengan Ismullahil A'zam, dan nanti akan kita bacakan hadisnya. Nabi SAW menyebutkan, bagi kita yang ingin berdoa, maka awalilah doanya dengan kalimat Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhaduka bi'annaka antallahu
La ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hafal kita? Kalau tidak hafal, nanti dicari ya, atau diusahakan untuk menghafalnya. Karena itu dianjurkan, bukan dianjurkan, bahkan jangan kita berdoa kecuali kita awal dengan kalimat ini. Harus setiap doa kita diawali dengan kalimat ini. Nabi ikhwatul Islam, karena dia ada dua kalimat. Jadi ketika ada salah seorang sahabat yang berdoa, Nabi mendengarkan orang ini mengucapkan kalimat yang mulia ini. Kemudian apa kata Nabi? Laqad sa'alallaha bismihil a'zam. Orang ini telah berdoa kepada Allah dengan Ismullahil A'zam. Ismullahil A'zam itu apa? Alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Tidak ada satupun seorang muslim yang berdoa kepada Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya. Tidak ada seorang muslim yang meminta kepada Allah kecuali pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu yang pasti. Siapa yang mengatakan pasti? Nabi yang mengatakannya. Makanya kadang-kadang kita merasa berdoa kepada Allah, namun doa kita belum dikabulkan ataupun yang semisalnya. Ingat di ikhwatul Islam, maka kita harus berusaha mencari hal-hal yang bisa membuat doa kita terkabulkan. Dan salah satunya, janganlah berdoa kepada Allah kecuali mengawali doa dengan Ismullahil A'zam. Ismullahil A'zam itu tahukah kita apa artinya? Arti Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung. Ismullahil A'zam itu mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad itu ada. Bahkan dulu pernah ada cerita ikhwatul Islam di zaman Nabi Musa, ada orang yang terkenal dengan Ismullahil A'zam. Setiap kali dia berdoa pasti dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah bukakan untuknya rahasia. Jadi di umat-umat terdahulu Ismullahil A'zam itu tidak dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu, ada yang tidak. Sedangkan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibongkar rahasianya. Disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia agar mudah bagi mereka berdoa. Dan ini di antara kelebihan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu, dikala mereka berdoa, kalau mereka bisa mengucapkan Ismullahil A'zam, alhamdulillah, berarti doanya dikabulkan. Kalau kita ikhwatul Islam, Nabi kabarkan kepada kita semuanya, tinggal setiap kali kita berdoa. Dan itu bukan hanya di sini. Kalau seandainya kita pulang, kita berada di daerah kita masing-masing, awalilah setiap doa dengan kalimat ini. Bahkan kalau bisa, terutama nanti di Arafah, setiap kali kita berdoa kepada Allah, awali dengan kalimat ini. Misalnya kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkan dosaku, awali dengan kalimat ini. Misalnya kita berdoa kepada Allah untuk anak-anak dan keturunan kita, awali dengan kalimat ini, agar nanti kita menghabiskan waktu dengan kalimat-kalimat yang indah. Makanya 6 jam ikhwatul Islam sebenarnya itu tidak cukup. Kalau setiap kali kita berdoa, kita awali dengan kalimat ini. Tapi 6 jam itu akan terasa lama kalau kita tidak tahu apa yang kita ucapkan. Disitulah masalahnya. Dan kenapa kadang-kadang kita sulit berdoa kepada Allah? Karena doa itu adalah tujuan kita bersama. Datang ke sini ikhwatul Islam, doalah tujuan utama kita. Doa, tidak ada yang lain. Makanya dikala kita pergi melaksanakan ibadah yang mulia, kita pamitan kepada keluarga kita. Apa yang mereka minta kepada kita? Mereka tidak minta banyak, tapi minimal mereka mengatakan, doakan diriku di tempat-tempat yang diijabah oleh Allah. Sekarang kita berada di tempat yang diijabah, Makkah, Madinah, Tanah Haram, Arafah. Dulu ya, kalau tidak hafal jangan dulu pergi ke Mekah. Diundur dulu keberangkatannya. Karena di Mekah itu momen di mana kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ikhwatul Islam, bagi kita yang ingin pergi ke Mekah, karena memang ya alhamdulillah momen kita di sini adalah momen kita tidak ada pekerjaan kecuali beribadah. Tidak ada kegiatan kita di sini kecuali beribadah kepada Allah. Salat 5 waktu, melakukan salat sunat, melakukan ibadah-ibadah. Dan salah satu ibadah yang tidak kalah penting adalah menghafal doa-doa yang paling indah. Dan salah satu intisari daripada doa, bahkan puncak daripada doa, kalimat ini. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhaduka, ya Allah, aku meminta kepadamu dan aku bersaksi bi annaka antallah, engkau adalah zat, engkau adalah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah kecuali dirimu. Bi annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad, engkau adalah zat yang maha esa, as-samad, engkau adalah zat di mana kami bergantung semuanya, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan kita tahu itu adalah bagian daripada penggalan surat Al-Ikhlas. Kemudian riwayat yang kedua, Allahumma inni as'aluka, ya Allah kami bermohon kepadamu, bi anna lakal hamd, segala pujian hanyalah milikmu,
La ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Tiada ilah yang berhak disembah kecualimu dan tidak ada syirikat bagimu. Al-Mannan, engkau adalah zat yang maha memberi. Badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Engkau adalah zat yang maha mulia. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup dan berdiri sendiri. Kemudian setelahnya baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ikhwatul Islam, setiap kali kita berdoa, terutama di momen-momen yang doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, awali setiap doa dengan kalimat ini, maka kita pun akan bisa berlama-lama kepada Allah di dalam meminta dan bermohon kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Salah satunya adalah dikala kita berada di atas Bukit Safa. Jadi Bukit Safa, kami ulang lagi ikhwatul Islam, bukan bukit hanya yang hanya sekedar kita melewatinya saja. Bukit Safa bukan hanya sekedar dilewati saja. Bukit Safa itu adalah di mana kita berhenti, kemudian kita berdoa, mengangkat kedua tangan, menghadap ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian kalau kita tidak bisa berdiri, maka boleh dalam keadaan duduk. Artinya berdoa dalam keadaan yang kita maksimal berdoa kepada Allah. Kalau seandainya tidak macet di sana. Tapi kalau seandainya macet atau terlalu banyak orang sehingga nanti kemungkinan kita tidak bisa berdiri lama di sana, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita melakukan sesuai dengan apa yang kita bisa. Makanya nanti di Bukit Safa dan Marwah itu ada lantai-lantainya. Biasanya lantai yang paling macet itu ikhwatul Islam, lantai yang sejajar dengan pelatarannya. Itu sangat macet sekali. Tapi kalau seandainya yang bagian atas, maka itu tidak terlalu ramai di sana, sehingga kita betul-betul bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bagi mereka yang menggunakan kendaraan. Dan sebelumnya telah kita jelaskan di ikhwatul Islam, ada sebahagian kaum muslimin yang mereka tawaf. Kalau tawaf itu mungkin tidak terlalu banyak. Yang banyak itu adalah sa'inya. Banyak di antara kaum muslimin nanti mereka yang akan menggunakan skuter ataupun yang semisalnya. Dan kemarin kita telah menjelaskan tidak menjadi masalah bagi mereka yang sa'i dengan menggunakan alat bantu. Bisa dipahami? Tidak menjadi masalah bagi kaum muslimin yang menggunakan alat bantu, dan sekarang di antara salah satu alat bantunya adalah skuter di sana. Artinya ikhwatul Islam, maka itu di antara kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena dulu Nabi juga pernah tawaf dan sa'i, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas ontanya. Dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kuat. Bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa berjalan kaki, tapi Nabi ingin menyebutkan kepada kita keringanan-keringanan yang boleh bagi kita melakukannya. Dan itu adalah kaedah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tawaf kecuali dengan berjalan kaki, maka sulit bagi kita untuk menjawabnya. Apa hukumnya bagi mereka yang tawaf dalam keadaan menggunakan alat bantu? Sehat juga tidak menjadi masalah. Tapi ingat, tentunya pahala akan didapatkan oleh seorang hamba sesuai dengan tingkat kesulitan yang akan mereka rasakan. Kemudian di ikhwatul Islam, ketika kita tawaf, kemudian kita berdoa di Bukit Safa, maka dikala kita tawaf atau dikala kita sa'i di antara Safa dan Marwah, tidak diwajibkan bagi kita untuk bersuci. Artinya kalau ada di antara kita yang batal wuduknya, tidak menjadi masalah. Karena tawaf dengan sa'i itu adalah dua hal yang berbeza. Kemudian di ikhwatul Islam, dikala kita sa'i, maka kita juga melakukan sebagaimana yang dilakukan bagi orang-orang yang tawaf. Artinya silahkan mereka berzikir, dan tidak ada zikir yang paling mulia kecuali dua, sebagaimana yang kemarin kita telah menyebutkannya. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Makanya bagi kita yang sedang sa'i ikhwatul Islam, maka hendaklah mereka baca doa sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Dan kita tahu yang lebih tahu kebutuhan kita adalah kita. Makanya dikala kita berdoa, berdoalah dengan bahasa-bahasa yang kita mudah bermunajat kepada Allah dengannya. Dan Allah tidak akan pernah membebankan hambanya di luar daripada kesanggupannya. Dan di antara salah satu yang kita tidak sanggup dengannya adalah berdoa dengan bahasa Arab. Semuanya sulit bagi kita ikhwatul Islam. Apalagi bagi kita yang mungkin membaca doanya tidak hafal banyak atau kalimatnya susah dibaca, maka silahkan berdoa dengan bahasa apapun. Mau bahasa daerah, mau bahasa apapun ikhwatul Islam, silahkan kita berdoa dengan bahasa tersebut. Karena dulu, ini kami mohon maaf ya, karena dulu ikhwatul Islam, ini untuk orang yang tawaf dan juga untuk orang yang sa'i.
Dulu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengangkat suaranya. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Irba'u ala anfusikum. Irba'u ala anfusikum. Sayangilah diri kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innakum la tad'una asam. Sesungguhnya kalian tidak meminta kepada Allah, zat yang tidak mendengarkan kalian. Akan tetapi kalian berdoa kepada zat sami'an qariba. Kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar dan zat yang sangat dekat kepada kalian. Makanya ketika para sahabat mereka mengangkat suaranya di sana, ikhwatul Islam, Nabi berpesan kepada mereka semuanya, irba'u ala anfusikum. Hendaklah kalian pulangkan suara kalian. Begitu juga nanti dikala kita tawaf, dikala kita sa'i. Karena kalau kita mengangkat suara, ikhwatul Islam, banyak mudaratnya, dan salah satunya adalah bisa jadi mengganggu kekhusyukan saudara, akan bisa memuliakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan irba'u ala anfusikum. Kemudian ikhwatul Islam, setelah kita sa'i di antara Safa sampailah kita ke Marwah. Dikala kita sampai ke Marwah, maka begitu juga keadaannya. Kalau bisa, kalau ada waktu, dan kemudian kalau ada tempat, maka hendaklah kita juga berdoa di atasnya. Jadi berdoa itu bukan hanya di atas bukit Safa, tapi di Safa juga, Marwah juga, Safa lagi, Marwah lagi, sampai 7 kali. Maka di saat itulah adalah momen-momen di mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang terakhir, ikhwatul Islam, maka kita tentunya tidak berdoa dan kita langsung mencukur rambut di sana. Maka terkenalah dengan istilah al-halaq al-taksir. Dan bagi kita yang akan melakukan haji tamattu', maka dianjurkan bagi kita taksir. Taksir itu artinya hanya sekedar memendekkan rambut. Dan untuk perempuan, ikhwatul Islam, untuk perempuan ini saran dari kami, bagi kita yang punya keluarga, maka hendaklah mereka mengakhirkan taksirnya. Taksir itu artinya memendekkan rambutnya. Karena nanti kalau kita paksakan memendekkan rambut, terutama ibu-ibu di sana, maka dikhawatirkan nanti mereka kelihatan rambutnya, dan rambut itu adalah bagian daripada aurat, dan boleh kita undur. Misalnya sekarang kita sa'i, kemudian setelah kita sa'i, kita pergi keluar. Dikala kita keluar, kita makan dulu, boleh atau tidak? Atau kita sampai di hotel, kita tidur dulu, boleh atau tidak? Boleh, tidak mesti masalah. Jadi tidak mesti bagi kita langsung melakukannya. Begitu juga dengan kaum wanita. Jangan ingin cepat selesai ikhwatul Islam, namun kita melakukan larangan. Bisa jadi aurat tersingkap di sana. Ini bagi yang perempuan. Dan bagi perempuan ikhwatul Islam, bagi yang ingin mengambil rambutnya, itu boleh diambil oleh siapa saja. Kita ulang lagi, boleh diambil oleh siapa saja. Yang dalam keadaan ihram atau yang belum dalam keadaan ihram. Yang dalam keadaan ihram atau yang sudah selesai ihramnya. Atau kita bergantian dengan saudara juga tidak menjadi masalah. Terutama bagi ibu-ibu. Itu bagi ibu-ibu, kemudian mereka mengambil kurang lebih dua ruas jari. Nanti mereka dikumpulkan semua rambutnya, kemudian diambil kurang lebih 2 ruas jari ini. Tapi ingatlah, dilakukan di dalam tempat tinggalnya. Itu lebih aman dan lebih sempurna bagi mereka. Dan ingat ikhwatul Islam, antara satu wanita dengan wanita yang lainnya, kalau seandainya dalam satu kamar itu wanita semuanya, maka tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menyikapkan rambutnya. Karena wanita itu lebih bebas pakaian ihramnya. Kaum wanita lebih bebas pakaian ihramnya, tidak sama dengan laki-laki. Itu kalau kaum wanita. Sedangkan kita kaum laki-laki, ikhwatul Islam, bagi kita yang nanti ingin mencukur rambut, ingat, kalau kita ingin memendekkan rambut, maka pendekkan semuanya. Jangan hanya ambil di bagian saja. Iya, memang terjadi perbezaan para ulama di sana. Tapi kami anjurkan ikhwatul Islam, bagi kita yang ingin mencukur atau memendekkan rambutnya, maka ambil semua bagian daripada rambutnya. Dan jangan kita ulang. Seperti misalnya setelah dia sa'i, ambil dulu sedikit. Syarat untuk dia selesai tahallul, kalau bahasa kitanya, syarat selesai tahallul. Kemudian setelahnya sampai di hotel, dia akan kembali mencukur atau kembali memendekkan rambutnya. Ingat, memendekkan rambut yang kedua ini maka tidak lagi bernilai ibadah. Memendekkan rambut yang kedua ini tidak lagi bernilai ibadah. Dan ini sama halnya dikala kita terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah, ada sebagian yang mereka ingin keluar dari haramnya, artinya dia ingin cepat tahallul.
maka dia mengambil sedikit bagian rambutnya. Kemudian nanti sepulangnya dia sampai ke tempat tinggalnya, sampai di hotelnya, dia membotakkan rambutnya. Botak ini tidak ada lagi nilainya. Bisa dipahami? Karena itu tidak lagi disebut dengan botak ibadah. Botak ibadah itu pas dikala kita berada di sana. Sedangkan ini itu botak gaya namanya. Bisa dipahami ya dua perbedaan ini. Begitu juga antara sa'i, dikala kita selesai sa'i, kalau kita ingin sempurna maka diundur agar kita sempurna, apalagi dikala kita melakukan ibadah yang mulia. Orang banyak, iya semua kita tahu orang banyak. Karena memang kita di sini melaksanakan ibadah, sehingga kita undur waktunya supaya kita sempurna. Yang mencukur silakan, yang memendekkan rambut juga silakan, terutama waktu kita masih lama. Memang dianjurkan hukum asalnya bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu, dianjurkan bagi mereka memendekkan rambutnya. Kenapa demikian? Agar nanti pada tanggal 10 Dzulhijjah mereka bisa bercukur. Itu tujuannya. Tapi kalau seandainya kita bercukur sekarang dan waktu kita melaksanakan ibadah haji masih lama, seperti misalnya besok kita pergi dan besok adalah tanggal 16 Dzulhijjah, berarti dari tanggal 16 sampai tanggal 10 masih ada waktu 25 hari. Kalau 25 hari, rambut sudah tumbuh atau belum? Sudah atau belum? Belum bagi yang tidak ada rambut ya. Tapi kalau Islam berarti 25 hari insya Allah rambut kita sudah tumbuh. Makanya nanti kalau ada di antara kita yang berangkat kemudian dia mencukur, harapannya supaya nanti rambutnya, karena rambutnya masih tumbuh, silakan juga tidak menjadi masalah. Tapi lakukan setelah dia sa'i dan diundurkan agar lebih sempurna. Artinya nanti dia pergi pulang dulu, kemudian istirahat sejenak, atau dia pergi bercukur di tempat yang agak jauh dari yang lainnya, kemudian dia sempurnakan memendekkan rambutnya atau bercukurnya. Bisa dipahami ikhwatul Islam? Kalau mereka yang sedang berhaji, maka lebih mulia bagi mereka untuk memendekkan rambutnya. Ustaz, waktunya kan masih lama. Terlepas daripada waktu lama atau singkat ikhwatul Islam, bagaimanapun itu adalah di antara anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlepas daripada lama atau singkat waktu, tapi itu merupakan di antara anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang tidak ingin bercukur dan ingin memendekkan rambut, maka adillah di dalam memendekkan rambut. Karena kita diwajibkan untuk berlaku adil, dan adil yang pertama adalah adil kepada diri sendiri. Makanya kalau kita ikhwatul Islam, misalnya kita contohkan, kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, tiba-tiba kita meletakkan sendal, kemudian sendal kita hilang satu, apakah boleh bagi kita untuk memakai satu sendal yang tadi kita masih ada? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak berlaku adil. Bisa dipahami? Sandal pun harus adil, coba bayangkan. Dan itu merupakan di antara sunnah Nabi. Kalau ada di antara kita yang separuh badannya kena matahari, separuhnya tidak, apakah boleh demikian dilakukan? Tidak. Begitu juga dengan kita mencukur. Makanya kalau kita memendekkan rambut, kalau kita ambil bagian kanan, maka ambil pula bagian kiri. Walaupun sedikit-sedikit di ikhwatul Islam, hendaklah kita meratakannya. Maka itulah yang disebut dengan taksir. Bisa dipahami? Kemudian di ikhwatul Islam, halak dan taksir ini merupakan di antara wajib umrah, bukan rukun. Kalau ada orang yang setelah dia melakukan sa'i, kemudian dia terlambat dan tidak melakukan bercukur, atau sebelum dia bercukur dia melakukan larangan-larangan ihram, maka ketahuilah ibadahnya tetap sempurna karena itu adalah wajib daripada umrah. Dan sebelumnya kita telah jelaskan bahwa rukun umrah itu ada 3. Yang pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i. Kalau itu 3 rukun umrah, berarti wajib umrah ada 2. Yang pertama adalah tidak boleh melewati miqat kecuali dengan berihram, dan yang kedua adalah bercukur atau memendekkan rambut. Itu adalah wajib-wajib umrah. Dan nanti insya Allah akan kita membahas tentang masalah wajib-wajib haji dan rukun-rukun haji. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan tentang masalah sa'i di antara Safa dan Marwah, kemudian juga bercukur atau halak atau taksir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk melakukannya. Dan insya Allah pembahasan ini akan kita kembali lanjutkan kepada pertemuan berikutnya. Dan insya Allah kita akan menjawab beberapa pertanyaan di ikhwatul Islam yang belum sempat kami menjawabnya, dan semoga Allah mudahkan bagi kita untuk menjawabnya. Pertanyaan yang pertama, apa hukumnya tawaf sa'i dengan skuter dalam keadaan sehat, kuat dan muda? Tadi kita sudah menjawab ya, boleh atau tidak? Silahkan, tidak menjadi masalah. Terutama bagi kita yang membawa istri yang hamil misalnya.
istrinya hamil, tidak mungkin dia berjalan lama sehingga dia terpaksa menemaninya. Atau bagi kita yang bersama orang tuanya, bagi kita yang bersama orang tuanya, ayahnya atau ibunya, jangan pernah biarkan orang tua kita bersama orang lain. Artinya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara salah satu kemudahan yang Allah berikan. Artinya kalau kita menemani atau bagi kita yang menemani orang sakit, maka silakan, tidak menjadi masalah. Karena nanti kalau skuter itu bisa untuk 2 orang misalnya, sehingga dia nanti menemani ibunya, atau menemani istrinya, atau menemani ayahnya, atau menemani saudaranya yang sakit, atau kalau seandainya tidak ada yang ditemaninya kecuali diri sendiri, juga tidak menjadi masalah. Artinya boleh bagi dia untuk melakukan yang demikian. Kemudian di ikhwatul Islam, di saat kita tertimpa kesulitan, apakah anggapan bahwa hal itu karena dosa-dosa kita adalah bentuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita ditimpa kesulitan, apakah kemudian kita mengatakan itu adalah karena dosa-dosa kita? Di sini ada 2 poin penting yang harus kita ketahui. Seorang muslim untuk dirinya sendiri, maka boleh dia mengatakan tidaklah terjadi musibah ini kecuali karena kesalahanku, dan pasti karena kesalahan kita. Tapi bagi orang lain tidak boleh mereka mengatakan yang demikian. Misalnya ada tetangga kita yang kemalingan, oh itu karena dia banyak dosanya, maka tidak boleh bagi kita mengatakan yang demikian. Bisa dipahami? Jadi ada 2 sisi. Bagi kita, maka kita harus selalu menuduh diri kita. Menuduh diri kita banyak kesalahan, banyak dosa. Sehingga dengan kita menuduh diri, maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita terhadap saudara kita tidak. Kita tidak boleh menuduh saudara kita. Kita harus berbaik sangka kepadanya. Apapun yang terjadi kepada saudara kita, dahulukan yang namanya husnudzan. Itu ada di antara 2 sisi yang harus kita bezakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya wanita yang berhalangan melakukan tawaf ifadah? Apakah hajinya menjadi tidak sah atau boleh dilakukan tawaf ifadah di luar hari tasyrik? Tawaf ifadah, ifadah Islam, itu adalah di antara bagian rukun yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah, atau dilakukan di hari-hari tasyrik, atau boleh dilakukan sebelum dia pulang meninggalkan Makkah Al-Mukarramah. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, ada namanya tawaf ziarah atau tawaf ifadah kalau bahasa kitanya. Tawaf ifadah hukum asalnya dilakukan pada tanggal 10. Kalau tidak bisa, maka boleh pada tanggal 11, 12 dan 13. Kalau juga tidak bisa, maka boleh bagi mereka melakukannya sebelum mereka meninggalkan Makkah. Maka silahkan mereka tawaf. Sehingga nanti bagi kita yang ada di Mekah, maka jangan sering-sering keluar atau jangan mereka keluar meninggalkan Mekah. Kalau ada di antara kita yang ingin berjalan, maka lakukan sebelum ibadah haji. Seperti misalnya nanti kita ingin pergi ke Taif, atau kita pergi ke Jeddah, misalnya ingin makan bakso di sana misalnya, atau makanan-makanan yang sesuai dengan selera misalnya, lakukan sebelum kita melaksanakan ibadah haji. Bisa dipahami? Karena kalau nanti kita selesai melaksanakan ibadah haji, tidak boleh bagi kita keluar dari Mekah kecuali kita tawaf ifadah atau tawaf wada. Kemudian nanti kita keluar, kita balik lagi, kita harus tawaf lagi. Bisa dipahami? Artinya akan membuat diri kita sulit. Makanya bagi kita yang ingin meninggalkan atau ingin berjalan-jalan, terutama ke Taif, karena biasanya kaum muslimin mereka berjalannya ke sana, lakukanlah sebelum melaksanakan ibadah haji. Lebih bebas bagi kita. Kalau setelah haji, maka kita terikat dengan Makkah Al-Mukarramah. InsyaAllah bisa dipahami ya. Nah begitu juga dengan tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu boleh dilakukan sebelum mereka meninggalkan Makkah. Artinya waktunya lama. Bagi wanita yang berhalangan, maka mereka tidak boleh tawaf dalam keadaan berhalangan kecuali waktunya habis. Misalnya nanti pulang anggaplah tanggal 16 Dzulhijjah. Dia pulang rombongannya tanggal 16 Dzulhijjah. Dan pada waktu itu dia masih dalam keadaan berhalangan. Dikala berhalangan maka dia tidak boleh tawaf. Kemudian perencanaan yang dia ketahui, dia baru selesai daripada halangannya tanggal 17 atau tanggal 18. Maka sebelum dia pulang, maka boleh tawaf dalam keadaan apa saja, dan langsung digabungkan niatnya dengan tawaf wadahnya. Walaupun hukum asalnya gugur tawaf wadah bagi wanita-wanita yang berhalangan. Bisa dipahami semuanya? Kemudian di ikhwatul Islam,
Apa hukumnya menggunakan obat penunda halangan bagi wanita yang sedang melaksanakan ibadah haji? Kalau seandainya tidak memberikan beban kepada dirinya, karena antara satu wanita dengan wanita yang lain itu tidak sama hukumnya. Ada seorang yang dia itu sensitifnya tinggi, makanya itu dikembalikan kepada bagaimana tubuhnya, dan itu yang terbaik adalah berkonsultasi dengan dokter yang ahli di bidangnya, karena kami tidak bisa menjawabnya. Karena itu kembali kepada maslahat dan mudarat. Ada seorang wanita, dikala dia meminum pil untuk menunda halangan, maka akan memberikan mudarat kepada dirinya, akan kacau nanti halangannya. Ada di antara wanita yang dikala diminum, maka tidak menjadi masalah, tidak ada pengaruhnya. Artinya ikhwatul Islam, silahkan, tapi itu sesuai dengan kemaslahatan yang ada pada dirinya. Dan halangan tidak menghalangi seseorang beribadah. Semuanya lakukan, terutama untuk ibadah haji, kecuali jangan tawaf saja. Untuk orang yang berhalangan, semuanya silahkan dilakukan, kecuali jangan tawaf saja. Artinya apa? Baca Quran boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, selama mereka tidak menyentuh mushaf. Dan sekarang banyak yang bisa disentuh. Handphone bisa disentuh, ada Al-Quran di dalamnya. Berdoa boleh atau tidak? Silahkan, lakukan semuanya kata Nabi, kecuali Allah tatufi, jangan kalian melakukan tawaf. Itu saja yang dilarang. Artinya jangan sampai ada wanita yang berhalangan kemudian mereka merasa dirinya sempit beribadah. Tidak. Istri Nabi juga berhalangan dikala melaksanakan haji bersama Nabi, biasa-biasa saja, karena itu merupakan tabiat seorang wanita. Oleh karenanya ikhwatul Islam, berhalangan tidaklah membuat ibadah haji kita tidak sempurna. Kemudian pertanyaan berikutnya ikhwatul Islam, apakah hanya salat saja yang mendapatkan pahala berlipat ganda di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram? Bagaimana dengan membaca Al-Quran? Apakah juga berlipat ganda pahalanya? Apa jawabannya? Semua ibadah yang kita lakukan di tanah haram, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sebaliknya, kalau kita melakukan dosa, maka juga dilipat gandakan dosanya. Bisa dipahami? Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Hajj, ada namanya surat haji, yang mana surat ini dianjurkan bagi kaum muslimin untuk membacanya. Namanya surat haji. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nuziquhu min adzabin alim. Barang siapa di antara mereka yang melakukan kezaliman, dan zalim itu bisa jadi zalim kepada Allah, zalim kepada saudara, zalim kepada diri sendiri, maka kami akan rasakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Artinya ikhwatul Islam, ketika orang melakukan dosa dan maksiat di tanah haram, dipedihkan dosanya, azabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kebalikannya, semua mereka yang beribadah di tanah haram, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi berapa kelipatannya Allah tidak mengabarkannya. Bahkan ibadah salat pun yang dikabarkan itu juga tidak pasti. Makanya Nabi SAW mengatakan, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram, wa salatun fil masjidil haram khairun min mi'ati alfi salat. Orang yang salat di masjidku ini, maka pahalanya lebih baik daripada 1000. Makanya orang yang salat di Masjid Nabawi, berapa pahalanya? Lebih baik daripada 1000, bukan 1000. Nah, kalau Nabi menyebutkan lebih baik, artinya kita tidak tahu berapa, minimal 1000. Lebih baiknya kita tidak tahu. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi mereka yang bisa beribadah di malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin, lebih bagus daripada 1000 bulan. 1000 bulan, apakah sama dengan lebih baik daripada 1000 bulan? Tidak sama. Begitu juga salat di Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000, artinya bukan 1000. Lebih baik berapa? Allahu a'lam. Tergantung kekhusyukannya, tergantung tumakninahnya, tergantung sempurnanya. Begitu juga kalau salat di Masjidil Haram, lebih baik daripada 100.000. Lebih baik itu tidak sama. Artinya ikhwatul Islam, ibadah yang disebutkan pahalanya juga tidak dibatasi. Bagaimana dengan ibadah yang tidak disebutkan? Artinya ibadah apapun yang kita lakukan di tanah haram, maka pasti akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana kita memperbanyak ibadah tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya ikhwatul Islam, mungkin
pertanyaan berikutnya kita sambung besok ya, karena waktu kita yang memisahkan kita bersama. Dan insya Allah pertemuan kita akan kita lanjutkan pada keesokan hari. Dan ini merupakan di antara nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama ikhwatul Islam, dikala kita jauh-jauh datang ke kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita bisa berkumpul di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan bahasa yang semua kita insya Allah bisa saling memahami. Dan itu merupakan di antara karunia Allah untuk kami dan juga untuk kita bersama. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi kemudian mereka belajar agama di dalamnya, maka mereka sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk di antara orang yang mendapatkan pahala jihad tersebut. Sebagaimana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita, memberikan kemudahan terhadap ibadah kita. Kalau ada di antara kita yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan. Kalau ada di antara kita yang mendapatkan musibah dan masalah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan. Dan bagi kita yang ingin pergi melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam perjalanan. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada dirinya dan kepada keluarganya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap doa dan permintaannya. Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadahnya. Dan kita berharap kepada Allah agar ibadah umrah yang akan kita lakukan semoga menjadi umrah yang mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Dan kemudiannya nanti kita akan melaksanakan ibadah haji, semoga ibadah haji kita tersebut betul-betul mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya ada masalah Pak ya, Masya Allah. Boleh apa ya? Insya Allah saya ada Pak ya. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله